Pemirsa, ratusan mama di Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara rela antri dan juga berdesakan demi mendapatkan bahan sembako murah. Namun pelaksanaannya nyaris ricuh akibat sebagian menyerobot antrian. Sejumlah emak-emak yang tengah mengantri untuk mendapatkan sembako ini protes dan marah kepada panitia pembagian sembako murah. Mama ini protes karena pihak panitia melayani pembeli yang tidak ikut dalam antrean. Bahkan kericuan nyaris terjadi saat ratusan emak-emak ini antri dan berdesakan di halaman kantor camat Kota Pinang Senin siang. Beruntung hal itu dapat diredam setelah panitia mengurai satu persatu antrean. Kalau dari harga pasar Kak selisihnya? Tadi dari jam berapa ngantri Kak? Sampai? Kak kira-kira. Adapun bahan sembako yang dijual dalam pasar murah ini antara lain minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter, gula pasir Rp25.000 per 2 kg, dan beras dengan harga Rp57.000 per karung 5 kg. Rencananya operasi pasar murah yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan ini akan berlangsung selama 8 hari di 5 kecamatan yang berbeda. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai dinyatakan pilot PT Sritex akan beroperasi kembali dengan investor baru. 5.000 pekerja ex PT Sritex pun disebut sudah mendapatkan kontrak baru untuk kembali bekerja. Niat pemerintah untuk mempekerjakan kembali ex karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk tidak lama lagi akan terwujud. Diinformasikan 5.000 ex karyawan PT Sritex sudah menaikkan kontrak kerja setelah PT Sritex mendapatkan satu investor baru. Hal ini juga dibenarkan oleh Yasierli, Menteri Ketenagakerjaan, saat mendatangi PT Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam kunjungan kerja itu, Yasierli memastikan pemenuhan hak-hak pekerja yang terdampak akibat pilotnya Sritex Group. Melanjutkan bisnis PT Sritex Group dan juga tidak terlepas dari peran tim kurator yang telah membuka kesempatan bagi investor yang berminat untuk mengaktifkan kembali operasional perusahaan, sehingga dengan sendirinya terbuka juga peluang kesempatan bagi ex pekerja Sritex Group untuk bekerja. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, Sumarno, menyampaikan akan ada ribuan ex pekerja PT Sritex yang berpotensi kembali dipekerjakan. Kemarin laporan dari calon investor ini 5.000 untuk tahap pertama, kemudian nanti akan selanjutnya dilakukan perekrutan selanjutnya. Meski sudah diketahui kesepakatan bekerja, namun belum diketahui kapan ex karyawan PT Sritex akan mulai bekerja kembali. Dari Sukoharjo, Zanuar, iNews melaporkan. Untuk informasi lainnya pemirsa, Yasmin, kemarin ini sempat ramai itu hashtag kabur aja dulu. Nah, tapi yang harus diingat jangan asal kabur ke luar negeri dulu ya. Alih-alih pengen dapat kerja enak tapi nyatanya malah jadi korban penipuan di negeri seberang. Waduh, parah sekali seperti yang dialami pemirsa oleh ratusan WNI yang menjadi korban penipuan online di Myanmar. Sejak kemarin atau juga pemirsa ini mereka secara bergelombang dipulangkan ke tanah air setelah dibebaskan dari kamp penipuan online di wilayah konflik Myanmar. Pemirsa, sebanyak 554 warga negara Indonesia korban penipuan online di wilayah konflik Myanmar akhirnya dipulangkan ke Indonesia dalam 2 hari. Dari operasi senyap penyelamatan ini, sebanyak 400 orang telah tiba di tanah air, sementara 154 orang lainnya dijadwalkan tiba esok hari. Diperkirakan masih ada ratusan WNI lainnya yang terjebak dalam sindikat penipuan online di berbagai negara Asia Tenggara. Akan kita lakukan
selama mereka bekerja di markas sindikat online scamming ini, para korban yang merupakan pekerja warga negara Indonesia telah mengalami berbagai tekanan, kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyetruman begitu, serta diancam, yang terakhir ini bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya manakala target yang dibelikan oleh para kartel atau bandar ini tidak bisa terpenuhi. Paspor mereka juga diambil, mereka juga dilarang berkomunikasi keluar, termasuk ke keluarga begitu. Sehingga dari indikasi-indikasi yang petunjuk-petunjuk yang ada ini sangat kuat bahwa adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming dalam skala yang besar atau masif ini. Rekan-rekan media sekalian, bahwa proses repatriasi dilaksanakan hari ini pada tanggal 18 dan besok tanggal 19 Maret begitu, dengan menggunakan 3 pesawat dengan rute penerbangan dari Don Muang International Airport di Bangkok begitu menuju Bandara Soekarno-Hatta. Himbauan aja buat masyarakat seluruh Indonesia, kalau mau berangkat ke bekerja di luar negeri, benar-benar dipastikan agennya. Jadi jangan seperti kita ini kena korban penipuan. Dan terima kasih buat Pak Menteri telah memulangkan kita semua dan semuanya seluruh yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita semua mengucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Sementara Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani buka suara menjawab isu mundur dari Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Ya, selain itu pemirsa, Sri Mulyani juga menjelaskan terkait penyaluran THR 2025 untuk ASN. Dia menegaskan banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Ini untuk menegaskan terhadap berbagai rumor mengenai posisi Menteri Keuangan. Sampai dengan hari ini adalah hari kedua sebetulnya. Pada pukul 16 tadi, untuk penyaluran THR 2025, aparatur negara pemerintah pusat sudah terrealisasi pembayaran THR sebesar 11.569 miliar atau lebih persisnya 11.569,12 miliar rupiah. Berapa banyak ASN dari pemerintah pusat yang telah menerima? Jumlah penerima THR sampai dengan pukul 4.16 tadi adalah 1.911.420 orang.